Saudara, Kementerian Kesehatan mengumumkan temuan pasien pertama yang terkonfirmasi monkeypox atau cacar monyet di Indonesia. Dalam konferensi pers pada Sabtu sore, Kemenkes mengonfirmasi pasien pertama merupakan warga Jakarta berusia 27 tahun. Ia terkena cacar monyet setelah berpergian dari luar negeri. Saat ini pasien sedang menjalani isolasi di rumah dan bagi yang kontak erat untuk segera melaporkan diri. 27 tahun ini laki-laki memang habis bepergian dari luar negeri ya. Dengan gejala di tanggal 14 itu ada demam ya, kemudian juga ada pembesaran kelenjar limfe. Tapi keadaannya baik ya, artinya tidak sakit berat dan ada cacarnya atau ruam-ruamnya di muka, di telapak tangan, kaki dan sebagian di sekitar alat genitalia ya. Lalu bagaimana langkah pemerintah untuk mencegah meluasnya kasus cacar monyet ini? Pagi ini kita sudah terhubung melalui telepon dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi, Bas. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Salam sehat, Dr. Syahril. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dok, kondisi pasien yang terkonfirmasi saat ini bagaimana, Dok? Pasien ini sejak awal memang dalam kondisi baik ya, sampai hari ini pun dalam kondisi baik. Artinya dia tidak mempunyai gejala yang berat, sehingga tidak memerlukan isolasi di rumah sakit. Jadi disarankan untuk diisolasi di rumah saja dengan pengawasan yang ketat, serta dihimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak keluar rumah dan menjaga kontak kepada orang yang lain. Oke, berarti hanya di rumah saja begitu ya? Perlukah perawatan khusus terhadap pasien terkonfirmasi ini? Oh tidak ya, jadi dia hanya diisolasi saja, diberikan vitamin, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya sehingga dia bisa menjalani kehidupan dengan baik sehari-hari gitu. Nah, mungkin kita masih belum terlalu familiar ya, Dr. Syahril, dengan penyakit monkeypox atau cacar monyet ini. Perawatannya, penyembuhannya sendiri, apakah ada obat yang tersediakah dan apa yang harus dilakukan tuh, Dok? Oke, mengulangi lagi, jadi cacar air ini adalah penyakit yang dari hewan atau zoonosis ya. Awalnya dari Afrika Tengah dan Afrika Barat itu, dia di sana endemis, tapi sejak tahun 70, tapi menjadi heboh sejak berkembangnya penyakit ini bulan Mei itu di Eropa, terus ke Amerika, bahkan ke Asia saat ini. Nah, ini menjadi masalah. Dan WHO tanggal 23 Juli sudah menyebutkan sebagai kedaruratan kesehatan global untuk masalah ini gitu, Mas. Nah, sebetulnya cacar ini mirip-mirip dengan cacar air yang pernah kita ada dulu ya. Ya, cacar air dulu. Cuman penyebabnya berbeda ya. Kalau dulu smallpox ya, yang sekarang ini monkeypox atau cacar monyet. Nah, gejalanya mirip-mirip, yaitu dia demam tinggi, kemudian sakit kepala yang berat. Nah, ini yang agak membedakan dengan cacar yang lain, yaitu adanya pembesaran kelenjar di leher. Oke. Ya. Nah, sementara yang lain itu tidak. Kemudian itu pada hari 1 sampai ke 4, ya. Kemudian hari ke-5 dan seterusnya, itu dia baru muncul ruam-ruam atau lesi cacar di muka. Yang khas lagi adalah di telapak tangan dan juga ada di telapak kaki gitu loh, Mas. Nah, hal inilah yang perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat agar kita dapat menghindari, karena penularannya kontak langsung ya, Mas ya. Kontak langsung, berbeda dengan COVID. Kalau COVID itu kan melalui droplet ya dengan jarak sekian meter, 1-2 meter. Kalau ini harus kontak. Kontak itu bisa jabat tangan, bisa berpelukan, bisa berciuman, atau tidur bersama, termasuk kontak dengan kontaminasi barang-barang pasiennya gitu loh, Mas. Oke. Penyembuhannya sendiri ini bisa disembuhkan gitu ya, Dok ya? Oh iya, jadi pasien ini sebetulnya supaya tidak menjadi khawatir bagi masyarakat, itu gejalanya tidak berat ya, ringan ya. Bahkan dia sembuh sendiri pada hari ke-21 atau sampai hari ke-28, masa inkubasinya selesai, maka dia akan sembuh sendiri gitu loh. Sembuh sendiri, kecuali memang ada infeksi yang lain, ada komorbid yang memang memerlukan penyembuhan lebih lama karena harus diobati bersamaan dengan komorbid yang lain. Ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Bahkan di dunia
dari 39.800 pasien itu, yang meninggal hanya 12 loh, Oke. yang 12. Mortality rate-nya kecil gitu ya, bahkan di bawah Kecil sekali. 0,1% ya. 0,01%. 0,01%. Oke. Nah, penularannya tadi sempat Anda sebutkan, Dok, bahwa ini memang harus kontak langsung. Jadi kalau tidak ada bertemu dengan seseorang yang sudah terinfeksi, tidak berkontak dengan barang-barang miliknya, seharusnya sih tidak ada resiko penularan ya, Dok ya? Betul. Beda dengan COVID. Kalau COVID kita nggak tahu nih di mana kita ketemu ya, bisa di mall, bisa di mana gitu ya. Nah, tapi kalau ini harus betul-betul kontak pasiennya. Ataupun barang-barang yang pernah disentuh gitu ya, Dok? Gitu ya, atau spray, itu satu hal yang harus kita waspadai. Nah, bagi masyarakat sekarang yang perlu dipahami adalah bagaimana kita mengetahui gejala. Bisa saja kan saat ini kan sudah banyak menyebar, termasuk di Indonesia saat ini. Jadi kalau kita ada tadi demam tinggi, sakit kepala yang luar biasa, kemudian ada pembesaran kelenjar di leher, di ketiak, itu tanda-tanda. Apalagi kok ada benjolan-benjolan kecil, ruam seperti jerawat dulu, tahu-tahu langsung membesar dan keluar cairan, baik di muka, di tangan, terutama ya telapak tangan dan telapak kaki. Itu satu tanda bagi kita untuk diwaspadai sebagai kemungkinan cacar monyet ini. Begitupun kalau kita melihat teman kita, saudara kita, atau tetangga kita harus memberikan saran untuk dilakukan pemeriksaan. Begitu, Bang. Oke. Ini kalau pasien yang terkonfirmasi ini kita tahu bahwa melakukan perjalanan dari luar negeri gitu ya. Berarti memang ini masih resiko terbesar pada pelaku perjalanan dari luar negeri gitu ya, Dok? Betul sekali. Jadi pasien ini habis bepergian dari 3 negara ya. Ya dari jawaban pertanyaan, dia keliling Eropa, 3 negara itu selama 12 hari dan tertular di sana. Ini kalau kita baca juga, khususnya di luar negeri, ada bahkan sudah mulai dikatakan bahwa ada kelompok masyarakat tertentu yang lebih rentan untuk terkena. Ini kebenarannya bagaimana sebenarnya, Dok? Jadi mengulangi kembali ya, kalau penularannya ini melalui kontak langsung ya. Jadi memang harus ketemu orangnya. Jadi siapapun sebetulnya apabila berkontak langsung kepada pasien itu akan mudah tertular. Jadi tidak ada khusus kepada kelompok tertentu. Ya, tapi memang data dari Eropa itu mengatakan hampir 98% laki-laki gitu ya. Nah itu satu data. Tetapi kalau dalam teori praktisnya atau teori dalam keilmuan cacar monyet itu memang penularannya melalui kontak langsung atau bersentuhan lah. Jadi kalau seseorang bersentuhan siapa saja bisa kena gitu ya. Jadi bukan berarti laki-laki lebih rentan terkena cacar monyet gitu ya, Dok? Tidak ya. Okay. Karena ini belum menjadi kategori penyakit seksual transmitted ya, artinya itu bukan seperti HIV gitu ya dan sebagainya. Oke. Nah, untuk vaksinasinya, apakah ini dari Kementerian Kesehatan sudah merasa perlu memberikan vaksinasi terhadap penyakit ini? Jadi begini, jadi supaya kita pahami bersama, vaksinasi itu adalah suatu upaya untuk mencegah bagi penyakit-penyakit infeksi agar tidak berkembang lebih dahsyat ya, lebih besar ya, keparahannya kepada seseorang. Jadi semua penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan vaksinasi, maka itu upaya harus dilakukan. Sebagai contoh, kita kan harus meningitis ya, kalau kita umroh atau haji kan, kan kita harus DPT pada anak-anak kita. Nah untuk monkeypox ini, itu vaksinasinya masih dianggap yang dulu, yang untuk vaksin cacar itu masih efektif sekitar 83%. Tetapi saat ini berkembang, namanya aja berkembang ya, itu kan sudah tahun berapa ya vaksin itu. Saat ini berkembang ada suatu upaya untuk vaksin yang khusus ke cacar monyet yang dikembangkan oleh negara Amerika dan Inggris kalau nggak salah, dan sudah dipakai di
di mereka. Nah untuk kita lagi menjajaki ini semua dan tentu saja melalui kajian yang dilakukan oleh ITAGI dan rekomendasi dari Badan POM ya. Kalau hasil dari tracing pasien pertama terkonfirmasi ini sendiri bagaimana, Dok? Iya, jadi surveillance yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bagus ya, sudah melakukan dengan gerak cepat kepada orang-orang yang dianggap kontak langsung ya ke pasien tersebut yang sudah dilakukan dan alhamdulillah hasilnya negatif ya. Perlu isolasi diri sendiri juga kah orang-orang yang berkontak erat? Tidak ya, cuma dia membatasi diri aja, artinya bisa jadi masa inkubasinya belum muncul gitu ya, jadi perlu berhati-hati aja. Oke, nah apa yang harus diingat oleh kita masyarakat untuk menghindari tertular dari monkeypox ini dan menjaga diri agar ya cukup kuat juga menghadapi virus ini kalau memang ternyata semakin menyebar nantinya? Ya, jadi di masa kita masih pandemi ini Mas ya, pandemi COVID, kita juga saat ini masih dengan protokol kesehatan yang ketat termasuk vaksinasi COVID, maka khusus untuk di monkeypox ini yang pertama dan utama yaitu perilaku hidup bersih dan sehat dulu ya bagi seluruh masyarakat, karena dengan PHBS itu kita akan banyak menghindari semua penyakit tidak akan bisa masuk ke tubuh kita. Yang kedua, protokol kesehatan ya tetap harus dilakukan, termasuk cuci tangan ya. Bisa saja dia habis memegang kontaminasi dengan alat orang-orang yang kena positif itu, kita dengan cuci tangan itu akan hilang. Nah terakhir, yang paling utama adalah yang menghindari kontak ya, menjauhi kontak yang kepada orang-orang yang memang punya penyakit cacar monyet itu kan. Jadi utamanya memang kontak ya, tidak melalui pernafasan ya, berbeda dengan kalau selama ini kan kita khawatir COVID melalui pernafasan. Itu ada sekitar 13%, tapi itu harus lama jaganya, tidak seperti halnya COVID. Kalau COVID kan itu hitungannya hari gitu ya, cepat sekali. Nah yang paling penting bagi masyarakat, jadi cacar monyet ini penyakit yang tidak terlalu berat Mas ya, penyebarannya tidak terlalu tinggi, kemudian sakit yang tidak berat dan kecenderungan untuk sembuh sendiri dan angka kematiannya juga kecil. Tapi tetap kita waspada karena kayaknya kalau kena cacar monyet nggak enak ya muka kita, tangan. Jadi apalagi ini menular, jangan sampai kena anak-anak kita atau masyarakat yang kecil atau rentan ini. Itu tetap waspada tapi jangan panik ya, jangan cemas. Biasa saja lah, karena Indonesia Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan sistem Mas ya, baik deteksinya, kemudian untuk pelaksanaan, untuk pengobatannya, apabila memang ada kena penyakit cacar monyet ini. Jadi sistem sudah kita siapin ya, mudah-mudahan kita lebih siap ya. Oke, tidak perlu takut, tapi memang harus tetap menjaga protokol kesehatan. Inilah yang akan mengamankan kita dari penyebaran cacar monyet ini. Sama jaga kontak ya. Kontak erat ya? Jangan kontak erat. Oke, itu yang utamanya. Dan awasi juga beberapa tanda tadi ya, Dok ya, bahwa kalau ada demam. Waspada. Oke, apa yang harus dilakukan kalau sampai mengalami gejala demikian, Dok? Ya, kita sudah punya sistem dan pedoman, yaitu satu ke puskesmas, yang kedua ke rumah sakit yang terdekat saja. Ya, jadi teman-teman dokter di sana fasilitas pelayanan insya Allah sudah memenuhi pedoman-pedoman yang sudah diedarkan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Syahril, juru bicara dari Kementerian Kesehatan. Dan semoga memang ini tidak semakin menyebar, namun masyarakat tidak perlu sampai takut. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap waspada. Terima kasih Dr. Syahril sudah bergabung bersama kami pagi hari ini.